Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Santri, ini ada komentar dari sahabat Santri dari Abdul Malik 9213. Ini entah benar atau salah, tapi kalau benar biasanya itu ada videonya atau ada pesannya atau ada buktinya. Ini statementnya seperti ini. Ini tentang Kanudin itu mengomentari gua Saparwadi yang berada di Pamijahan, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Komentarnya seperti ini, Bang, dapat salam dari pesulap merah. Kalau dalam ilmu fikih diantaranya dalam kitab I'anatul Talibin, maka jawabannya kalau beliaunya atau dianya yang komentar ini ada di depan Kanudin, jawabannya alaika wa alaihis salam. Diulang supaya menjadi keilmuan, alaika wa alaihis salam. Meskipun ini entah benar atau salah, kalau dalam politik itu disebutnya ini isu yang bisa benar bisa salah. Biasanya kalau benar itu ada bukti, ada video, ada pesan, ada data, ada catatan. Tetapi tidak ada salahnya dalam kesempatan ini Kanudin mendoakan semoga pesulap merah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, berkah, sehat, sejahtera, bahagia zahir batin, dan bisa terus memberikan edukasi tentang kejujuran, jangan dibodohi, jangan adanya di dalamnya itu dusta. Memang tidak ada dusta di antara kita. Jangan ada dusta di antara kita. Jujur adalah modal utama dalam kehidupan. Karena memang kita tahu dalam kaidah fikih, qawaidul fikih ya. Yang pertama, man jahila bisyai'in fahuwa yujhalu. Barang siapa orang itu tidak tahu akan sesuatu, maka dia akan tertipu, akan dibodohi. Jadi kita jangan bodoh. Kalau dalam ilmu tasawuf, bodoh itu dosa. Bagaimana caranya? Innamal ilmu bitta'allum. Kita harus menghadiri kajian-kajian Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau anak kita itu dimasukkan ke dunia, ke pesantren, itu dikenalkan dengan seminar-seminar Islam. Anak kita itu diusahakan untuk bergaul dengan orang-orang soleh, gitu. Dan tentunya perangkat-perangkat yang lainnya yang positif yang bisa menunjang supaya anak kita atau siapapun atau kitanya itu jangan bodoh. Karena dalam kaidah orang yang bodoh itu akan dibodohi, akan tertipu. Banyaknya aliran sesat di zaman sekarang ini, banjirnya maksiat dan durhaka, dan orangnya itu gak malu lagi melakukan dosa karena itu orangnya itu bodoh, dibodohi. Karena bodoh tidak tahu akan keilmuan, makanya innamal ilmu bitta'allum. Kita harus ngaji, kita harus menghadiri kajian-kajian Ahlussunnah wal Jamaah. Dan yang tidak kalah penting, ada kaidah juga, man lam ya'rifis syarra yaqa'u fihi. Barang siapa orang itu tidak tahu akan keburukan, akan kejelekan, akan kenistaan, maka dia akan terjerumus. Nauzubillah min dzalik. Kita mau yang baik, mau yang jelek, kita itu harus tahu. Tetapi yang baik kita laksanakan, yang jelek, yang buruk, yang durhaka, yang menyebabkan murtad, yang menyebabkan kufur, kita jauhi. Dan pertebal keimanan kita, perbanyak amal soleh, dan tentunya kita belajar taubatan nasuha, taubatan hakikiyah, taubatan sahihah. Dan tentunya mungkin ini Kang Abdul Malik yang mengomentari Kang Nudin, mungkin maksudnya coba datangkan pesulap merah untuk membuktikan masalah karomah para wali, mungkin gitu maksudnya mungkin. Tetapi Kanudin tidak mau memperpanjang atau memperbesar kebaikan ini, karena berbicara karomah, berbicara mukjizat, apalagi baginda Nabi besar Muhammad SAW yang dijelaskan itu, menurut ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, kita harus meyakini itu adalah kebenaran dengan data, dengan kisah guru kita memberikan sanad keilmuan. Namun yang jelas dalam kesempatan ini Kanudin ingin berdoakan semoga pesulap merah ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala,
orangnya jujur, orangnya berani, dan orangnya itu tidak neko-neko. Itu luar biasa. Semoga ada dalam keberkahan, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan kita harus tahu, ada komenan juga di kolom komentar, berarti kalau begitu wali lebih baik daripada nabi? Enggak. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah dalam kitab Johar Tauhid, Ummul Barohin, Kifayatul Awam, itu banyak dalam kitab-kitab tauhid yang lainnya, afdalul makhlukat menurut Ahlussunnah wal Jamaah, makhluk yang paling mulia mutlak, baik itu di dunia, di akhirat, dimanapun, kapanpun, dibandingkan dengan siapapun, dibandingkan dengan apapun, makhluk yang paling mulia adalah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan para ulama sudah mengkelas-kelas, gitu. Ada kelasnya. Yang setelah Nabi Muhammad SAW itu ulul azmi, dan seterusnya terus ke bawah, gitu. Nah, ada kelas wali-wali Allah, gitu kan. Itu sudah diatur oleh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Mungkin silakan untuk sahabat santri bisa dicari dari guru-guru kita yang lain, yaitu kelasnya dari paling bawah sampai paling atas, yaitu yang paling mulia makhluk adalah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Jadi silahkan berkomentar siapapun, tetapi kita jangan terlalu logika, karena kita juga harus cukup ilmu. Iman dalam hati harus dipertebal. Jadi balancing sistem tawajun antara iman dan ilmu, nanti kita dalam menemukan kebenaran itu bukan sekedar untuk formalitas, bukan sekedar untuk duniawi, memang benar untuk mempertebal keimanan kita, untuk istiqomah fil aqidah, istiqomah fil syariah, istiqomah fil akhlak, dan pada akhirnya itu untuk keselamatan, kebahagiaan, kesejahteraan zahir batin dunia akhirat. Terima kasih di sini yang sudah berkomentar di kolom komentar Kanudin, dan saya sekali lagi ingin mendoakan semoga pesulap merah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, terus memberikan edukasi, pendidikan tentang kejujuran. Orang jangan mau dibodohi, orang jangan mau tertipu. Caranya ulama sudah menjelaskan. Kita harus benar, kita harus pintar, kita harus tahu. Man jahila bisyai'in bahwa ijhalu, man lam ya'rif bisyarat yaqobi. Tidak ada alasan lagi bahwa kita harus benar-benar siap dalam ilmu ukhrawi, ilmu duniawi. Kita harus siap zahir batin, apalagi ilmu ukhrawi, untuk kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita pada suatu saat nanti, dan diusahakan dari sekarang, cita-cita tertinggi kita yaitu al-wusulu ilallah, sampai kepada Allah. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang begitu besar, cita-cita tertinggi yang dijelaskan dalam Al-Hikam, dalam Iqadul Himam Syarh Hikam, termasuk dalam kitab tasawuf yang lainnya yang begitu banyak, yang mengajarkan kepada kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita diusahakan dengan bitarbiyatus syekh, dengan bimbingan guru kita yang dibantu oleh tim-tim ahli, kita sampai kepada Allah. Al-wusulu filallah. Terima kasih Kang Abdul Malik. Entah ini apa, entah benar atau salah, tetapi tidak ada salahnya mendoakan orang lain, spesifiknya yaitu pesulap merah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.